Gacor, balik lagi di Cabo Cafe. Cabo. Cafe Board Jakarta. Bukan Cafe Cabo ya, ini namanya Cabo Cafe. Tolong dijelaskan dulu singkatannya. Cardboard, Cafe Board, cardboard, Cafe Cafe Board. Board. Jadi di sini isinya permainan-permainan. Board itu kalau mau main Board surfing game. tuh. Beda dong. Oh, beda. Jadi board ini board game. Board game. Jadi kayak Monopoly, Iya, kayak Ludo, catur, tapi ini yang seru-seru lah gitu. Yes. Ya, hari ini kita akan ngebahas pekan pertama Pro Futsal League. Kita bahas pertandingan, hasil yang udah ini. Berapa yang benar waktu itu ya? Ya nggak tahu lah. Tapi lumayan banyak sih yang bener. Iya. Tapi nggak usah bahas yang bener atau enggaknya lah, yang penting kita. Ya karena ada banyak hal menarik di ini. Lo mau ngebahas yang lain juga nggak, kayak kepemimpinan wasit segala macam? Boleh, sama kejadian-kejadian ada yang juga netizen minta tuh. Iya, sikut-sikut sana. Kejadian yang pemain Kinantan, siapa namanya sih? Dan Ade Hendrawan, iya. mantan pemain Giga. Itu yang nendang bagian lututnya Iqbal. Walaupun emang Iqbal juga akhirnya bangun dan juga ya. Untuk Iqbal dia narik. Ya, cuman menurut gue sih itu indikasi yang udah terlalu berbahaya lah. Ya, untuk karir orang lain. Nanti kita bahas. Oke. Hasil pertandingan dulu. Hasil pertandingan di hari pertama kita dibuka dengan pertandingan antara Unggul menghadapi Sadakata, di mana Unggul menang dengan skor 4-1. Ya. Mencatatkan Oscar Fernandes, pemain asing yang baru ini. Lu udah lihat nggak? Bagus ya? Bagus ya? Ya. 2 gol, Oscar Fernandes, dan syutingnya keras, posturnya juga oke. Dan ya gue pikir pembelian yang bagus dari Unggul. Tapi overall kalau gue bisa bilang Unggul ya, kalau gue lihat di pertandingan kedua saat gue jadi komentator tuh ada 2 paketan yang menurut gue sangat mumpuni lah untuk bersaing gitu. Cuma tinggal bagaimana apakah tim ini bisa konsisten apa enggak sih. Ya salah satu kuda hitam menurut gua. Dia kalah sama Cosmo ya di pertandingan kedua ya. Ya. Ketika pada saat main power play ya. Teran bikin kesalahan, terus Aji ya yang akhirnya menghukumnya. Betul. Tapi paling tidak memang udah kelihatan. Nah, kalau menurut gue setuju, dan di pertandingan pertama itu kita lihat bagaimana pemain barunya itu, pemain asingnya sudah cukup bisa cepat adaptasi dengan tim ya. Betul. Walaupun mungkin lawannya belum terlalu sepadan ya dengan Unggul, dan pada saat di match kedua mendapatkan lawan yang sepadan, nyatanya memang kita lihat masih belum bisa memberikan kontribusi. Sebenarnya bagus mainnya, cuma memang mereka unlucky aja menurut gue ya. Skill jago banget. Ya, Sikil lagi on fire, lagi top performa ya. Syuting kayak apa juga. Betul. Dari sudut sempit tuh Don, yang syuting sama pemain barunya Unggul tuh dia masih bisa tepis, masih bisa blok, dan ya akhirnya mereka harus kalah. Kekalahan pertama di musim ini. Oke. Lanjut, Black Steel menghadapi Pendekar. Imbang 2 sama. Iya. Penuh drama juga. Betul. Kalau nggak salah si Sadi kena kartu merah. Mantan penerjemahnya Hasyim Zadeh. Iya. Terus kalau ngelihat dari permainan, Evan juga kembali dengan 2 gol. Iya. Dan gue pikir ya dia setidaknya kembali ke rumahnya lah ya. Betul. Tempat di mana memang dia membesarkan dan dibesarkan. Kalau ngelihat dari pertandingan sendiri tensi tinggi, banyak kejadian-kejadian yang membuat kedua pelatih atau kedua tim ini banyak protes. Gue juga kadang-kadang suka aneh. Karena biasanya kan orang kalau yang diuntungkan kan satu tim aja gitu kan. Kalau atau dirugikan satu tim aja. Ini ternyata dua-duanya merasa dirugikan lah. Dan ini banyak banget terjadi di pertandingan-pertandingan yang berlangsung di Gor Tegal Selatan kemarin. Kalau lo ngeliat dua-dua pantas gak sih? Dua-dua pantas kalau menurut gue ya. Dengan tensinya sangat tinggi, dan kalau nggak salah saya waktu itu jagokan ini ya Black Steel ya 55-45 kalau nggak salah ya. Lo yang imbang. Cuman kalau gue lihat memang di sini, di mana memang Black Steel agak sedikit terlambat ini ya panasnya ya, mendapatkan gol terakhir melalui set piece, itu pun juga harus dengan video support. Karena sebenarnya ada kejadian Marvin yang dianggap melakukan pelanggaran ya. Kok Marvin sih? Kok jadi Marvin? Yang pokoknya di ini pagar. Siapa ya? Saya lupa. Pokoknya pagar lah yang dianggap melakukan pelanggaran. Sebelum akhirnya itu bola kan masuk ke gawang dari Pendekar ya. Nah, terus tensinya sangat panas. Evan juga sempat clash dengan pemain asingnya Iran yang baru ya, kalau nggak salah. Tapi overall saya pikir tetap ya dengan kualitas kedua tim
saya pikir cukup layak lah untuk tetap bisa bersaing terus sampai nanti di akhir musim. Oke, lanjut. Bintang Timur Surabaya sempat kesulitan lawan Kinantan. Iya. Bahkan 2 gol di babak pertama menurut gua juga bukan sesuatu yang emang apa ya? Yang istimewa. Yang istimewa. Kinantan dengan persiapan yang sangat mepet, bahkan hanya 9 pemain itu bisa setidaknya sempat mengimbangi. Betul. Dan gua nggak tahu apakah Kinantan yang bagus atau BTS-nya yang belum tune in. Iya, kalau gue melihat sih banyak faktor ya. Itu hasil akhir berapa jadinya? 4-1. 4-1. Kalau lihat dari hasil akhir 4 gol mereka ciptakan, 2 di babak pertama, 2 di babak kedua. Saya pikir ini bukan kualitas dari tim BTS yang sesungguhnya sebenarnya ya. Mungkin faktor juga mungkin karena ini adalah match pertama, mereka harus adaptasi lagi dengan beberapa pemain juga mungkin yang baru masuk, termasuk pemain asingnya. Nyimpen Dieguinho kalau nggak salah. Benar. Dan juga mungkin ini agak sedikit ekstrim lah kalau menurut gue ya. Mungkin agak sedikit anggap remeh juga Don. Atau gini, besoknya kan lawan Kancil, mereka merasa pengen tenaga. Ya, bisa jadi juga begitu, ya kan? Mereka tidak terlalu forsir di match pertama karena mereka yakin menang. Bahkan juga kalau nggak salah juga kipernya juga ini si Habibi. Nggak, kipernya Habibi dulu. Habibi ya? Bukan kiper yang ketiga ya? Bukan, kiper Habibi dulu. Habibi ya. Gitu. Jadi kalau menurut gue memang banyak menyimpan pemain intinya untuk menghadapi Kancil di match kedua. Nah, untuk Sadakata sendiri bukan dong Kinantan sendiri dengan tim baru, dengan pengalaman baru di Liga Pro, dengan hanya 9 pemain, saya pikir dengan kekalahan hanya 4 gol ini itu salah satu hal yang cukup baik ya. Lumayan lah. Tapi kalah. Coba gini. Iya, mereka bisa tetap mempertahankan supaya tidak terlalu banyak menjadi lumbung gol. Betul. Bagi BTS. Tapi emang ada kejadian yang itu kan. Yang seorang Ade Hendrawan di pertandingan ini. Nah, ini perlu kita bahas. Kenapa perlu dibahas di sini? Karena kita sambil nonton videonya dulu ya. Ya, jadi kita udah ngeliat berulang-ulang lah bahwasanya video yang ada di sosial media, baik itu Futsal Indo Review, Futsal Indonesia atau Galeri Futsal sendiri, kita melihat bahwa memang ada unsur kesengajaan untuk mengangkat kaki yang sangat tinggi malah dari Ade Hendrawan. Nah, kalau gue sih nyebutnya gini sih Bang, ini kita comparison dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Contoh pada saat Armia nyikut si Hoeron, ada gestur tubuh Armia tidak merasa tidak bersalah. Ya, nah, gue ngelihat ada perbedaan di sini. Si Ade dia seperti langsung ngerasa langsung langsung kayak gue salah nih gitu kan. Kedua, gue melihatnya kesalahan justru ada di sisi wasit dalam memberikan hukuman karena tidak diberi hukuman sama sekali. Ini sebetulnya layak kartu merah Bang. Dan saya nggak tahu ya apakah mungkin di momen itu sudah ada video support yang diminta oleh BTS atau belum ya? Gue setahu gue itu kan dari pertama ya. Tapi gue nonton. Cuma momentum itu memang yang mungkin menurut gue kalau seandainya Iqbal nggak narik kakinya, ya itu mungkin akan fatal. Artinya kakinya siapa si Ade Hendrawan itu akan lebih benturannya akan lebih keras. Kedua, Iqbal tuh cepat bangun nih Bang dari kejadian tersebut. Jadi seakan-akan ya maksudnya gini, jadi kayak wasit tuh kayak dia bangun berarti nggak parah-parah banget, mungkin akhirnya berpikir seperti itu mungkin ya. Tapi kan yang namanya aturan kan dia harus menjalankan. Ya kan? Gua bukan lagi mentolerir itu. Tetap jadi maksud gua kan kadang indikasi-indikasi yang kayak gitu membuat wasit juga dari segi keputusan ngambil keputusan juga menjadi pertimbangan. Tapi sekali lagi memang yang paling mencuri perhatian di pekan pertama itu adalah wasit. Banyak kejadian-kejadian yang kemudian menghambat jalannya pertandingan dan gue melihatnya sih ini menjadi hal yang harus diperbaiki dan mengingat pertandingan baru mulai, kualitas tim bagus-bagus, gue nganggap bagus-bagus loh. Nah tapi sayangnya masih banyak keputusan-keputusan yang kemudian membuat hal-hal kayak gini nih. Lo harus ada efek jerah Bang gitu. Lo harus kasih kartu merah dengan hal bang. Lo harus ada kartu merah dengan hal kayak gini supaya apa? Supaya bisa menjadi efek jerah. Ya gue nggak tahu apakah nggak dapat kartu tapi kena sama Kombis atau tidak kan gue nggak tahu. Iya, kalau gue sih mungkin agak kurang sependapat dengan Donzol ya. Mungkin Donzol lagi mengatakan hal seperti itu. Tapi kalau di mata gue sendiri ya, terlepas daripada saat Ade itu sudah melakukan tindakan menurut gue yang tidak sportif dan dia merasa dia bersalah, saya pikir itu menurut gue sudah terlambat Don. Artinya begini Don,
kan terlihat dari indikasi. Kalau sengaja dengan tidak sengaja, faktor ketidaksengajaan itu pasti terlihat. Karena ini kalau kita lihat ketika bola itu ada di bawah dan juga Iqbal mengayunkan kakinya dan letak dari kaki Ade itu sudah dia dalam proses melompat dan itu udah di atas dan tidak mengarahkan bola itu ke kaki bagian bawah, tidak mengarahkan kaki ke bola. Iya, maksudnya ke kaki ke bawah itu ya unsurnya ke bola lah, blocking atau juga mengenai kaki dari Iqbal karena beradu kaki sesama kaki itu hal yang biasa, ya kan? Nah, ketika dia langsung menggunakan kaki itu ke bagian lutut, oke, indikasinya Iqbal langsung bangun, ya kan? Untungnya itu Don. Tapi kalau misalnya sampai Iqbal cedera, parah itu pasti parah. Lututnya parah. Nah, terus dia juga akhirnya menyesal. Saya pikir udah terlambat. Nah, kalau menurut gua justru hal seperti ini, lu sebagai pemain sebelum lu melakukan hal mungkin yang akan berakibat fatal kepada lawan, lu harus juga berpikir cepat, Don. Kalau emang nggak perlu diambil, jangan diambil. Ya, gue setuju. Gitu loh. Karena juga bukan dalam lingkup lapangan yang berbahaya. Itu di tengah-tengah. Iqbal juga bukan mau cetak gol, bukan situasi membahayakan buat gawangnya. Betul, iya kan? Nah, inilah menurut gue ya, bagaimana kita setiap pemain ini juga harus bijaksana juga, bijak dalam mengambil keputusan dalam bermain. Satu hal, gue setuju yang lu bilang, mungkin lepas dari keputusan wasit. Tapi gue, kalau memang Komdis melihat, harusnya tidak lepas dari keputusan dari Komdis. Betul. Dan harus dihukum. Itu harus dihukum, menurut gue ya. Karena apa? Kalau memang tidak ada hukuman, Don, akan semakin banyak lagi yang begini, Don. Ini bukan karena viral ya dihukumnya, tapi karena memang video yang beredar itu bisa dibilang menjadi indikasi bahwasanya kan itu kan nggak masuk video support kan? Iya, mungkin mereka udah ngambil ini ya. Iya, betul. Ngambil, udah jatah. Jadi itu yang menurut gua ya siapa tahu dengan adanya hal-hal seperti ini ya sebenarnya ini bagus ya, kontrol sosial seperti ini bagus karena nantinya bisa diteruskan sebagai bukti temuan di mana ya kita tahu bahwa itu bisa sebagai apa ya, katakanlah acuan lah, kan ada buktinya segala macam. Nah, mungkin buat adik sendiri mungkin gimana saya berpendapat seperti ini, jangan menganggap bahwa saya nggak suka sama Ade ya, enggak. Tapi ini lebih kepada mungkin tindakan yang dilakukan di lapangan. Kembali saya bilang bahwa ketika memang Iqbal tidak cedera begitu parah, ya oke, that's okay ya, paling tidak lu juga bisa meminta maaf dan lu merasa bersalah. Tapi seandainya ketika Iqbal itu cederanya parah, lu minta maaf dan dia akhirnya karirnya habis, selesai, percuma lu minta maaf. Betul. Don. Begitu loh, Don. Betul. Mungkin ini menjadi kontrol sosial juga buat teman-teman semua. Kita hanya sedikit memberikan pandangan karena banyak yang minta juga pandangan kita di sosial media, bahkan juga ada juga yang mengcounter, Don. Mengcounter dari begitu banyak statement yang menyatakan bahwa Ade itu bersalah. Ya, mungkin ini rekan-rekan Ade juga atau mungkin para pencinta pakai akun palsu. Kinantan. Ya, saya juga nggak tahu ya. Nah, itu mengatakan bahwa kalau dilihat berkali-kali di tayangannya itu tidak sengaja dan juga tidak sengaja bukan mengayunkan kaki yang meniat mencederai. Ya lu lihatnya di rekaman yang mana? Gitu. Kacamatanya beda sih. Lebih kalau dia mungkin terlalu subjektif sih. Ya begitu ya. Oke, tapi gue bersyukur Iqbal nggak kenapa-napa. Iya. Ya karena gimana juga aset juga Iqbal kan, ya, aset nasional. Sebenarnya sih siapapun yang mau kena pun mau dia aset atau bukan, tapi gue salut sama Iqbal langsung kayak memaafkan gitu. Iya. Kalau orang lain yang punya kadar emosi lebih tinggi, berantem kayaknya langsung bangun langsung berantem itu. Iya. Oke, lanjut pertandingan Derby Jakarta yang berlangsung di Tegal Selatan antara Halus menghadapi Cosmo. Cosmo unggul dengan skor 6-3. Iya. Di sini Halus ya sebetulnya not bad ya kalau dari segi kualitas pemain yang Halus miliki ya. Babak pertama sempat 4-1, beberapa kali kesalahan power play juga, bahkan Andrew bisa mencetak gol, udah membuka keran golnya. Terus juga Reza Yamani juga 2 gol. Tapi yang menarik memang seorang Aji Satria menurut gua yang menit bermainnya sangat banyak, baik itu di pertandingan pertama maupun pertandingan kedua, bahkan menyumbangkan gol yang penting bagi Cosmo. Ini menurut gue pemilihan yang sangat bagus nih Aji, karena memang dulu gue pernah kerja sama Aji di Halus FC juga, waktu itu bahkan lebih muda lagi ya, sekitar 4 tahun yang lalu, dan itu memang pemain yang sangat useful baik defense maupun offense. Iya. Kalau gue lihat memang perpaduan antara pemain muda dan juga pemain senior yang ada di Cosmo ya cukup klik ya. Pemain asingnya gimana? Pemain asingnya yang baru
oke. Saya bilang oke banget. Chipping-nya Iya oke. Malah gue lihat di sini justru si ini yang belum Fayed ini Safei masih belum terlalu kelihatan. Mungkin A1, mungkin dia kan juga baru cedera. Kemarin juga dia sempat ini juga nggak tahu mengalami kram atau apa. Dia sempat bermasalah juga dengan kakinya. Tapi paling tidak ya udah ada lah kompatriot dari Fayed yang bisa membantu untuk menaikkan kembali performanya dalam lapangan. Oke. Selanjutnya pertandingan antara Kancil yang menang 8-1 atas Kasuari Nagiga. Ini ya skor yang sangat telak, tapi memang wajar terjadi mengingat pertama kualitas kualitas tim yang bertanding, lalu juga ya persiapan dari Giga sendiri yang sangat minim. Dan Alves hat-trick, Filipe Wanjagi 2 gol, 1 golnya tapi bunuh diri. Ada dia. Lu baca nggak ada komenan di YouTube juga yang mengatakan bahwa orang ngomong gini, kasih masukan ke lu, kalau long itu bukan karena Alves itu panjang, tapi katanya itu long itu kalau bahasa di sana itu karena tua gitu, jadi dianggap sebagai orang tua lah di dalam tim gitu, Don. Katanya. Ya thank you untuk koreksinya. Tapi gue berpikir long itu kan bahasa Inggris. Iya, karena bener gak sih? Iya, gue juga begitu. Wajar kan kalau gue bilang, kecuali kalau misalnya di situ dipanggilnya Pak Short ya kan, atau Pak Op, ya bener dong gitu. Iya, jadi ya artinya kalau kalian yang lebih tahu, ya thank you. Justru gue seneng, sudah ada respon di situ. Pak Long, Pak tua berarti ya. Long tuh mungkin panjang umurnya. Iya, mungkin bisa jadi. Atau anunya. Udah banyak mungkin umurnya. Atau anunya. Umurnya. Oke, itu hari pertama. Ya. Hari kedua, gue komentator 5 pertandingan. Ngeri. Rahang gue pindah ke ginjal. Langsung ganti pagar rumah ya? Langsung nggak pakai pagar bang, pakai lampu merah. Langsung cash and carry, Don. Buset. Ngeri banget, memang udah luar biasa. Tapi aneh juga ya. Aneh juga rahang gue. Gue cuma suara doang agak habis. Iya, lama-lama suara lu semakin gak konsisten. Gue nonton itu hari Minggu kan ya. Iya. Gue dari gue selesai ibadah jam 12. Jadi gue nonton dari yang jam 12 itu sampai ke bawah. Iya. Ya kan? Karena gue juga gak main bola hari Minggu, jadi gue tontonin semua tuh. Gue denger suara lu. Gue kali. Gue kangen dan juga gue pengen belajar, Don. Cara lu memberikan komentator itu insight banget buat gue. Asli gitu loh. Gue harus banyak belajar gitu. Biar gue juga bisa nongol lagi di TV. Itu kan gue gak nongol, cuma suara doang. Ya tetap lah, suara lu kan khas. Becek. Jadi gini, bukan khas lagi. Itu mah keluar reak semua. Tapi gue seneng banget karena sebetulnya kayak apa ya, kayak hobi yang dibayar aja gitu. Lu ngerasa gak sih, Don, lu kalau misalnya lu lagi play by play gitu mengomentari pertandingan, itu juga lu belajar, Don. Betul. Belajar juga lu bagaimana, oh iya berarti si pelatih ini sukanya tipikal permainan kayak gini. Itu menjadi apa ya, menjadi kekayaan yang nantinya bisa lu pakai kalau emang lu tetap masih pengen jadi pelatih. Gue nggak mau lah, gue pengen punya kafe. Lu mau jadi federasi ya? Jangan, Don, ntar lu dimusuhin banyak orang loh. Udah kalau itu mah ngapain lagi. Oke, lanjut ya. Hari kedua ada Favage Moncongbulo. Gua ngelihat Favage seru juga nih. Menang 4-1. Moncongbulo ini kayak tim reuni para pemain Makassar. Betul. Yang diangkut lagi sama Azhar dan Idu. Juga Gilang, itu trio pelatih asal Makassar juga. Terus gue melihatnya ya mereka sebenarnya nggak jelek ya. Fahri Reja juga oke. Fandi juga jadi leader. Sahir juga masih batu. Itu siapa yang itu, Don? Yang apa? Yang anak teks juga, Don? Yang pernah di teks, Don? Ada Mamang lagi. Mamang Osha lagi. Pantesan dulu dong. Pantesan say hi dulu dong. Belum di pantesan bawa amis. Say hi dulu dong. Maminya datang. Ya ampun, mami. Sefrut kehormatan. Ya, seprut. Seprut apa ngemprut? Sebuah kehormatan untuk buat dia tapi poli. Aduh, sini dulu ya Mama saya. Terus. Jadi gue melihatnya sih kalau bicara Favage kita tahu bahwa pemain-pemain yang terbaik sedang dibawa ke sana. Tapi sayangnya gue ngeliat secara permainan masih sangat individual, belum as a team. Sempat di awal salut sama Irfan Maulana dengan bermain yang sangat efektif, tapi ya sayangnya keluar nih karakter jeleknya Priuk nih
Padahal di antara anak Priuk dia tuh secara emosional nggak terlalu yang paling tinggi. Masih terkendali. Benar ya? Ya, terkendali. Cuma memang ada benturan yang lucunya, benturan kenapa sama Hasriyadi gitu loh. Hasriyadi ini kan anak yang kalem gitu kan. Dan keributan itu bahkan sampai pelatih Moncong Bolo Azhar sampai emosional banget tuh, sampai ke dalam lapangan. Itu sempat rame karena emang ada sikutan yang masuk. Gue nggak tahu, kita ada videonya juga, nanti gue taruh juga. Itu benturan yang terjadi, memang yang menurut gue benturan gitu. Tapi reaksi dari Irfan yang membuat setelah dia nyetak gol, dia dapat kartu merah, dia langsung mandi lebih cepat seperti itu. Itu. Kalau lo ngeliatnya gimana? Kalau gue Favage dulu. Favage. Iya. Hey guys, 3 tahun terakhir ini. Ya, Favage yang kejadian Irfan kan? Overall permainan. Ya, overall kalau saya pikir memang masih di atas lah Favage ya, di atas daripada Moncong Bulo sebagai pendatang baru, walaupun juga banyak pemain senior juga yang di dalam tim Moncong Bulo, artinya juga mereka tidak serta merta bisa langsung cepet in ya. Dan ini saya pikir yang perlu proses lagi, di mana memang kesempatan itu didapat oleh Favage. Favage ini tim yang menurut gue juga sangat cepat Don preparing timnya Don. Oh iya, ya paling kan? lama. Paling lama malah ya kan, udah ikut beberapa macam pertandingan juga, turnamen, uji coba juga dengan tim nasional, dengan tim nasional series juga, Timor ya kan. Piala Jakarta ya, Timor Leste. Nah, kalau gue melihat memang ya sangat layak lah untuk bisa menang. Untuk membahas masalah kejadian dengan Irfan sendiri, ini mungkin juga sama ya Don ya. Kadang-kadang memang dalam lapangan itu selalu orang itu mungkin ada refleks terpicu dengan emosi, provokasi, semua bisa terjadi. Tapi mungkin apapun itu, kalau saya melihat dari kejadian ini kejadian ketika pada saat ada rebutan bola, di mana memang akhirnya ada ayunan tangan. Ayunan tangan dari Irfan itu yang mengenai bagian kepala dari Hasriyadi. Itu yang memicu akhirnya terjadi sedikit keributan. Tapi benar sih keputusan wasit untuk ngasih kartu merah benar. Iya, nah artinya begini, ketika memang ada kejadian seperti ini, ya tidak ada juga reaksi yang berlebihan dari Irfan ketika dia sudah melakukan itu. Dia banyak dikerubutin orang, dia hanya berjalan menuju ke benchnya, dan itu juga cukup mungkin ya. Bukan ngebela ya, udah cukup untuk dia merasa mungkin bersalah dan akhirnya dapat ganjaran kartu merah. Ya, dari proses kejadian sampai dia mendapatkan hukuman kartu merah, saya setuju dengan wasit. Ya kan? Bagus akhirnya wasit mencegah. Dipuji juga kita kalau wasit benar. Mencegah jangan sampai terjadi lebih lebar lagi, meluas lagi masalah di lapangan. Itu fair. Nah, sekarang ini yang jadi masalah ada berikutnya untuk Irfan sendiri Don, kalau menurut gua ya belajar. Experience dari kejadian yang sudah dilakukan. Jadi cooling down. Itu pemain potensial sebenarnya. Karena lu bilang dia main bagus waktu itu kan. Main bagus, tapi akhirnya apa? Ya itu. Gol pertama kontrol kanan, shooting kiri, keras lagi shootingnya. Jadi ya kalau memang Irfan memang merupakan pemain yang menjadi sorotan tim lawan, wajar kalau lu diintimidasi, dihantam, lu dipancing emosi. Udah pasti itu hal yang wajar. Udah pasti. Supaya apa? Lu mental lu rusak, lu emosi sama lawan, akhirnya main lu ngaco. Akhirnya emosi dan ujung-ujungnya lu kena kartu merah, kan rugi sendiri. Betul. Ya, rugi sendiri dan rugi tim juga. Iya, untuk tim juga. Beruntung 2 menit itu tidak terjadi kebobolan ya. Iya. Sehingga ya masih untung aman aja. Oke, lanjut kita ke sit unggul sama Cosmo, ini juga seru. Joshua Teran dan Oscar versus duo Iran ya, tapi itu Azerbaijan sih Bang, siapa si Safei. Nah itu tapi bukannya dia ada darah Iran kan? Tapi kan Azerbaijan memang ngambil, itu kan pemainnya kancil juga Azerbaijan. Iya, Azerbaijan. Si Felipe. Nah, kalau ngeliat dari permainan sendiri, ini salah satu pertandingan seru di hari Minggu. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena saling berbalas gol, unggul, bahkan sempat unggul dulu 2-1 di babak pertama. Pertama Cosmo ya nyetak gol melalui BBS, 2 gol unggul lewat Gavin Gavin juga nih oke banget nih. Terus juga lewat Gavin dan Oscar apa Teran yang kedua gitu. Nah itu luar biasa. Tapi di babak kedua memang kegagalan power play juga ngaruh. Tapi Aji Satria luar biasa sih kalau gue bilang di pertandingan itu. Iya. Kalau lo lihat pertandingan sangat menarik menurut gue ya. Perang dua pemain asing yang menurut gue memang sama-sama mengangkat performa buat tim sendiri. Cuman untuk kali ini mungkin yang beruntung lebih ke Cosmo ya. Karena kesalahan menurut gue faktor dari permainan yang cukup berani power play ya, sehingga akhirnya memang kita kejadian. Power play-nya lambat banget. Iya. Bola di Joshua Teran mulu. Terlalu lama dia pegang bola, sehingga akhirnya kecolong dan akhirnya Aji bisa mengeksekusi dengan baik ya. Betul. Jadi menurut saya ini masalah unlucky aja. Tentunya pasti akan ada perbaikan juga, evaluasi dari coach Jose Almeida. Dari coach ini sendiri dari unggul supaya nanti di pekan kedua mereka main ya. Ntar kita bahas biar bisa lebih bagus lagi. Oke.
Lanjut big match di pekan ini yaitu juara dan runner up musim lalu yaitu BTS menghadapi Kancil. Ini yang bikin suara gua habis. Luar biasa pertandingannya, kebanyakan drama, bahkan gua menghitung sekitar 2,5 jam pertandingannya. Walaupun kayaknya Bang lebih dari setengah jam itu pertandingan yang banyak drama-dramanya, banyak keributan-keributan. Nah, Bintang Timur Surabaya unggul lebih dulu lewat Rio Pangestu, dia dribbling dan syuting ke pojok, lalu gol second penalti dari Gava yang selebrasi dengan mantan timnya. Karena emang kelihatan sih pengen banget nyetak gol Gava di pertandingan itu. Lalu gol 2-1 itu Fajrian, bola muntah dari Felipe, jadi Felipe-nya itu dribbling kaki kiri dan Fajrian bola muntah langsung syuting kaki kiri. Lalu yang kedua dapat second penalti Felipe tapi nggak gol di Halo sama Habibie. Tapi berikutnya asis Dani Alves mampu diselesaikan oleh Felipe dengan baik lewat gol di depan muka Gava Bang. Iya, dia dari kiri cut inside, syuting bola atas pojok. Itu kelas banget dan susah banget buat Nazir dan gue kemarin tuh melihat begini Don, itu menarik memang ya bagaimana drama-drama dalam lapangan sehingga Kocoy aja terpancing emosi ribut sama pelatihnya. Iya kita tahu ya Kocoy itu kan sabar bisa kalem ya kalau udah begini Kocoy berarti itu udah benar-benar nggak bisa nahan. Biasanya juga kalau kayak gini kondisi pemain-pemain yang lain atau official lain pasti akan menahan dia juga Don. Tapi ini semua jadi terpancing. Yang tidak terpancing hanya duduk tenang tahu siapa? Cate. Iya. Dia duduk. Tapi Cate sempat sempat protes terkait dengan challenge, dia mau challenge apa ya kayaknya nggak dikasih challenge. Ini bukan yang bukan. Ada momentum. Dia lagi protes. Yang Marvin bukan ya? Yang Marvin kayaknya. Iyalah itulah dia. Anjing gua nih. Kak. Non minum dong. Loh, tolong kasihan dia keselak deh. Keselak garam. Es tea aja. Jasmine boleh. Kalau black udah. Tapi kalau Jasmine apa Just You? Jasmine. Oh, Jasmine. Jas hujan. Jadi kalau gue menganggap bahwa ya memang kalau ngeliat dari pertandingannya jujur aja ini kualitas bagus banget. Memang kekurangan dari pertandingan ini cuma ya kayak faktor wasit yang kemudian kedua tim merasa sama-sama dirugikan. Betul. Dan ini yang menurut gue yang PR besar lah buat ya operator kompetisi dalam hal ini. Nah itulah pertandingan yang seru tadi antara BTS menghadapi Kancil. Skor 2-2 menurut lo fair? Fair enough. Benar nggak sih? Gue pikir skor tebakan benar. Ya kita tebakan benar. 50-50. Karena emang Kancil ini sangat berprogres ya. Betul. Dan dia bisa dapat Felipe itu luar biasa loh menurut gue. Iya. Maksud gue talent scoutingnya bagus. Beruntung juga sih menurut gue ya. Bisa menggantikan Gava Sepadan lah. Ngototnya walaupun beda karakter kalau menurut gue ya. Kalau gue melihat pergerakan dari Felipe ini lebih mobile Don. Lebih gesit, fighter. Berbeda dengan Gava. Kalau Gava menurut gue sih lebih pengatur ya. Ya, lebih pengatur, lebih pengen minta bola di tempat. Ya, tidak ada move yang terlalu berlebihan. Bahkan juga lu lihat gak sempat Gava juga marah sama siapa ya, Runtuboy atau siapa gitu ketika dia minta bola nggak dikasih. Kok Runtuboy? Gava kan kan BTS. Enggak, maksudnya sama temen. Iya, sama teman sendiri gara-gara nggak dikasih bola. Dan yang menarik ya kalau kalian semua nonton di pertandingan itu yang menarik adalah apa? Lu apa? Paketan timnas dan apa? Bukan. Power play berbalas power play. Oh iya. Itu seru itu. Gue komentar, gue denger kan komentar gue terakhir. Yang gue bilang ini baru pertandingan, artinya ini baru, bukan berarti soal gue pecinta power play ya. Tapi gue lebih mengarah gini, bahwasanya berarti kedua tim ingin memenangkan pertandingan. Iya, itu yang paling penting. Tidak cari aman, dan hal-hal tersebut bisa membuat penonton pun ingin selalu nonton gitu. Berdebar-debar jantung di lapangan. Lu bayangin Don, ketika pada saat skor 2-1 untuk BTS dihajar power play dengan Kocoy. Setelah mereka bisa golin, masuk lagi, dihajar lagi mau power play. Artinya mau menang. Kocoy mau menang, begitu pun BTS juga mau menang. Jadi ya gitu. Jadi memang harus nothing tulus, harus berani ngambil keputusan. Kalau gue pernah baca no risk no story. Nah, nggak ada resiko, nggak ada. Itu bahasa Jawanya tuh. Donzol, Raja Quotes. Nah Don, ini menarik Don. Sebelum nanti mungkin kita masuk ke review ya. Review untuk masih belum. Tanggung. Oh masih ada lagi ya? Masih ada 2. Oh iya 2 ya. Gue pikir itu partai terakhir, lupa gue, sorry. Halus menghadapi Sadakata. Ya halus menang ya. Nah ini Sadakata juga ancur-ancuran, babak kedua, babak pertama sempat imbang. Tapi emang ternyata materi pemain Sadakata juga PR juga sih Bang. Hampir gak ada pemain senior. Iya benar. Gue
Berani ya. Iya, maksud gue. Panca berani. Mungkin ini juga mungkin ya kita nggak tahu ya gimana di dalam tim ya. Mungkin juga ini kemauan dari owner di mana mereka mau lebih kepada pembinaan dan lebih mengutamakan pemain muda, kita nggak tahu ya. Iya. Tapi PR lah, berat lah. Kayak sini siapa kaptennya pindah ke Favage ya? Andriana ya? Eko? Iya. Favage ya? Iya. Ya itu paling senior menurut gue yang masih tetap harus bisa dipertahankan. Iya. Harusnya di Sadakata ya. Karena sebagai leader di lapangan saya pikir Andriana masih tetap mumpuni lah. Itu dia, makanya gue juga kaget begitu ngeliat pemain. Sebenarnya pemain-pemain ini potensial, tapi kan untuk menghadapi sebuah kompetisi yang panjang. Dan keras kayak gini, lu nggak bisa cuma dengan materi yang seperti ini. Ini bukan turnamen pembinaan, tapi turnamen prestasi. Betul. Iya kan? Sudah nggak waktunya lagi harus membina pemain-pemain. Membina oke, tapi lu juga jangan menyampingkan prestasi. Tapi halus berani pakai kiper U20. Betul. Kita belum bahas kiper U20 Brazil. Tapi kan mayoritas, entar kita bahas. Tapi kan mayoritas juga di situ walaupun dia memakai kiper mudanya, tapi kan pemain-pemain yang ada di lapangan kan sangat membantu dia untuk terisolir lah, secure lah. Beberapa kali juga ngasih penyelamatan bagus, benar. Tapi paling tidak yaitu kepercayaan diri pemain itu kan bisa muncul ketika dia ngelihat teman-temannya juga bermain sangat luar biasa. Tapi kepercayaan diri pemain juga bisa drop kalau kipernya nggak meyakinkan. Betul, itu ya positifnya buat kipernya Pendekar. Sorry, dia ngelihat senior-seniornya mungkin bermain sangat luar biasa. Iya. Sehingga akhirnya motivasi dia naik gitu. Ada sih blunder dikit tapi wajar lah dari gol dan artinya gue menganggap bahwa itu ya masih bisa dimaafkan lah gitu ya. Jadi ya sangat oke, namanya Guntur. Ngomong-ngomong soal kiper 20, udah ngeliat kan Black Steel kipernya? Bagus banget ternyata. Dia juga punya inisiatif yang cepat untuk melakukan direct fast break untuk counter. Karena dengan badan yang seperti itu ya, Mateus, you are very good player. Bagus. Dengan usia yang di bawah 20 tahun tentu ya gue pikir ini hal yang sangat luar biasa ya. Sampai membuat Bram Menta tidak bermain dan Dimas juga nggak pakaian. Ada lagi nggak sih tim-tim yang punya pemain asing mengoptimalkan kuota pemain asingnya dengan membawa lagi pemain U20? Kabarnya ada. Ada ya? Bongkar dong sekarang. Tapi kemarin udah ada informasi juga kok, gue dengar juga. Oh iya. Udah dapat ya? Dapat informasi juga. Dapat ya? Tapi nanti lagi dibongkarnya. U20 dari tim yang warna hijau lah pokoknya. Iya. Oke. Kan ada hijau, ada halus pakai hijau. Iya. Kinantan juga. Kinantan pakai hijau. Ya itulah yang nggak disebutin. Terus. Terus terakhir ada Kinantan yang akhirnya duel papan bawah bisa memenangkan pertandingan menghadapi Kasuarina Papua Giga FC. Iya. Ini pertandingan yang gue pikir bakalan nggak enak ditonton, tapi ternyata seru. Nah di sini gue mau bilang bahwasanya ada perbedaan. Giga itu menggunakan pemain-pemain senior asal Jawa Barat, Izal Mustafa, lalu ada Nandi, lalu ada Iqbal Nur Cahya yang gue anggap ya secara usia lumayan. Sama Yusuf Aka. Sebelum kita lanjutin Don, sempat terpotong. Waktu itu yang pas kita nonton sama-sama Don, yang terjadi benturan keras itu siapa? Gimana sih? Yang pertandingan di hari pertama, di hari Sabtu yang kita nonton sambil makan habis velapan main bola. Yang bilang, bang gila benturannya keras banget yang akhirnya jam berapa tuh? Sore diangkut keluar. Kalau nggak salah bukannya si Rizal. Rizal kan? Nah itu dia. Rizal kan? Ya, tapi dari kedua dia main lagi kan? Iya berarti. Gue dapat kabar di hari pertama si Ijal itu mendapatkan bahkan harus ke rumah sakit. Dan memang ditandu memang kan ditandu. Iya karena nggak sadar. Dan Dipo malah yang nggak masuk rumah sakit malah nggak dimainkan pada saat menghadapi BTS. Nah, betul. Ijal Mustafa, ada Nandi, ada Iqbal Nur Cahya, ada si Aka, si Yusuf Aka, dan itu kipernya ex Sadakata Fahmi yang pakai topi kayak Peter Cech. Ya, menurut gue itu pemain-pemain yang cukup oke gitu. Tapi sayangnya kalah tenaga sama pemain-pemain muda milik milik Kinantan yang notabene mantan pemain-pemain Giga FC bang. Ada Nanda, ada Imron, ada Ade Hendrawan, ada Molan yang syutingnya keras. Nah itu gue pikir pertandingan yang sangat seru. Berapa skor kan? 2-1. 2-1 ya. Tapi itu membuat ya setidaknya Kinantan cukup oke lah dapat 3 poin dengan persiapan yang sangat minim seperti itu. Iya. Oke. Itu mungkin hasil-hasil pertandingan di pekan pertama.
Klasmen sementara Cosmo JNE di atas karena 2 kali kemenangan. Kancil 1 kali menang 1 kali seri, Bintang Timur 1 kali menang 1 kali seri. Favage 1 kali menang karena bermain 1 kali. Unggul 1 kali menang 1 kali kalah. Halus 1 kali menang 1 kali kalah. Kinantan 1 kali menang 1 kali kalah. Black Steel seri 1 kali pertandingan. Pendekar juga seri 1 kali pertandingan aja. Moncong Bulu, Sadakata dan Kasuarina Giga FC masih tanpa poin. Iya. Gitu. Jadi ya ini sangat seru. Apa di pertandingan pertama? Iya. Lo mau ini nggak? Mau ngeliat di pertandingan pertama? Lo udah bisa kategorikan 3 besar? Belum lah, masih terlalu jauh lah. Masih terlalu jauh ya. Kita juga belum lihat nanti bagaimana konsistensi dari setiap tim. Kita juga nggak tahu nanti ke depannya mungkin ada yang cedera, ada ini segala macam, kita nggak tahu. Jadi saya pikir masih terlalu cepat untuk apa ya, mengotak-ngotak lah. Bagaimana kemungkinan tiga terbesar untuk di akhir musim. Don, mungkin ini ada juga yang minta dibahas, Don. Ada berita-berita sosial media, Azam Zade lagi menuju lagi udah di Jakarta. Oke. Ada yang ngomong apakah ini memang untuk kembali mengambil kepelatihan di tim nasional atau arahnya ada 2. Iya. Timnas atau klub. Nah, itu dia. Arahnya ada 2, timnas atau klub. Kalau klub Yang memungkinkan siapa menurut kalian? Ayo. Menurut kalian? Taruh di kolom komen. Ya. Menurut kalian aja kira-kira Hasyim Zade berangkat ke Jakarta ngapain? Iya. Apakah menonton Coldplay, kan udah lewat. Nah, gosip-gosip tadi ya. Oh ya, kabarnya juga timnas Indonesia akan bertanding di IMAC. IMAC ya. Dan itu belum ada kabar kemana-mana, tapi gue denger aja sih ada kemungkinan. Karena kan gue besok kan mau ke Bangkok nih, hari Sabtu. Iya. Sampai Selasa doang, jadi masih bisa tag juga minggu depan. Terus jadi gue nggak bisa komentator dulu. Iya. Terus kalau misalnya ngeliat dari apa di Bangkok itu kan gue punya temen lah di Bangkok, gue bilang gue mau nonton AFC dong gitu. Kenapa nggak IMAX sekalian, kan kabarnya Indonesia juga berangkat. Kabarnya Februari. Mau nggak lo kesana? Februari. Mau nggak sana? Lu bukannya Sabtu besok lu berangkat ke Bangkok? Iya, yang Februari itu IMAC masih lama dong. Iya, gue tahu. Ya kalau memang memungkinkan, karena itu kan bikin aja P8 main bola juga. Masa-masa sulit loh, itu kan lagi mau ini Pilpres. Ya Pilpres kan ini. Kita nggak usah milih gitu. Ya maksudnya kita jangan tanggal 14 Februari di Pilpresnya. Ya. Apa di sananya kok Pilpresnya. Oke. Kan kita juga bisa nyoblos di sana di KBRI-nya. Ih, nyoblos banci. Ih, ya Allah, nyoblos banci. Oke, lanjut. Bukannya udah? Ya pertandingan dong. Lo bukannya kata close dulu? Enggak lah. Kita langsung aja satu video aja. Satu video aja. Oh, satu video. Aduh, lanjut aja. Bete lo yang nonton, Don? Kagak lah. Oh, oke, satu video tapi kita langsung ini aja ya, langsung prediksi aja ya. Langsung prediksi aja. Jadwal pertandingan. Nah, nanti kita akan mengomentari hasil pertandingan itu, memberikan insight kita nanti kalau pas udah ada hasil aja. Ini cuman sekedar prediksi aja prediksi aja. Oke, Favage Pendekar. Seru langsung pagi-pagi. Favage Pendekar. Gue 50-50. Gue Favage 5545. Oke. Favage 5545. Masih di Tegal ya? Masih di Tegal. 3 kali? 2. Oh, 2. Berikutnya ke Surabaya. Oke. Moncong Bulo Black Steel Papua. Black Steel lah. 5545. Black Steel. Iya. 5545. 4555 berarti. Iya. Bintang Timur Surabaya Halus FC. Bintang Timur Surabaya 60-40. 60-40 sama. Unggul FC Malang Kinantan Futsal. Unggul 60-40. 5545 gue unggul. Lalu Kasuarina Giga Cosmo JNE. Berarti Kasuarina sama Cosmo nih main cuma sekali doang ya? Kasuarina lawan Cosmo JNE. Ya Cosmo lah. 60-40. Cosmo 60-40 juga. Favage Black Steel. Wah, seru, Cok. Ini seru. Favage Black Steel. Favage 2 kali ketemu lawan yang berat ya? Iya. Favage Black Steel. Saya 50-50. Gue 50-50 sini. Iya, 50-50. Pendekar Moncong Bulu. Pendekar 50-45. Gue 50-50. Oke. Kancil Sadakata. Kancil ya. Kancil lah. Oh, berarti ini kancil juga main sekali, Sadakata main sekali. Kancil lah. Oke. Kancil ya? 60-40. 60 sama, Kancil juga 60-40. Ada big match yang wajib ditonton, Favage Pendekar dan juga Favage lawan Black Steel. Yang menurut gue itu pertandingan seru di hari pertama dan hari kedua. Iya. Karena secara kekuatan berimbang lah ya. Betul. Seperti itu. Oh, tapi bukan berarti yang lain gak seru. Semua juga seru sih. Sekarang tuh gak seru Don pertandingan di hari Sabtu Minggu ini Don. Kenapa? Lu gak ngomentarin. Aduh.
Maaf deh. Oh, jangan lupa oleh-oleh. Apa? Pak Pong. Good ini ya, gantungan kunci. Lady boy. I want lady boy, Oke, kita mau ngelatih juga. Betul. Mau ngelatih perbanas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel. Mudah-mudahan hujan biar kita gaji buta. Fener udah banget. Amin. 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 Juga kolom komen juga dipenuhin. Betul. Jangan lupa juga follow Instagramnya Coach @donzo. @fener8 Donzola, official. Gue Doni Zola. Dan gue Fener Barat Bentrot.